Sahabat, kita berjumpa lagi. Kita masih berbicara tentang doa dalam rangkaian tentang aspek doa yang sudah kita bahas ya. Ada jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking. Nah, kita sampai pada bagian kelingking. Pengakuan dosa. Pengakuan dosa, kelingking, karena ini kan tugasnya berjumpa dengan yang kotor-kotor ya. Kalau tidak ada cotton bud. Ya, ini tentu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Mengaku dosa, urusan mengaku dosa bukanlah hal yang mudah. Tetapi penting, itu sebabnya kita perlu bicarakan. Nah sahabat, ketika kita mengaku dosa, biasanya apa sih yang kita ungkapkan kepada Tuhan dalam pengakuan dosa itu? Hal yang pertama biasanya kita berbicara dalam kaitannya dengan mungkin kesalahan kita terhadap orang lain. Mungkin kita menyakiti orang lain. Ya Tuhan, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Ya. Ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi dalam satu aspek ya, doa pengakuan dosa itu bisa terkait dengan hal yang berhubungan dengan orang lain. Tapi pengakuan dosa itu juga bisa terkait hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Ini saya coba membedakan dulu ya antara kita dengan orang lain dan kita dengan Tuhan. Kalau berhadapan dengan Tuhan itu barangkali seringkali bicara tentang mungkin kecemaran kita, ya, ketidakkudusan kita, tidak adanya integritas dalam diri kita, ya mungkin tidak selalu terkait dengan orang lain dan berdampak bagi orang lain, tapi itu menimbulkan satu persoalan yang bisa membuat jarak kita dengan Tuhan itu menjadi renggang. Nah itulah sebabnya pengakuan dosa itu diharapkan bisa kembali memulihkan ya, situasi yang renggang ya, karena relasi-relasi yang rusak, karena keberdosaan kita. Kalau terhadap orang lain, pengakuan dosa kita ya, dan juga pengakuan salah kita terhadap orang lain itu membuat relasi akan menjadi lebih baik. Begitu juga terhadap Tuhan. Nah, maka ketika kita bisa mengakui dosa-dosa kita, mengakui kesalahan kita, ya, itu rasanya plong urusan kita, baik dengan Tuhan maupun juga dengan orang lain. Tetapi sebenarnya ada satu pengakuan dosa yang mungkin ini jarang mendapat perhatian. Yang kaitannya itu adalah dampaknya terhadap diri sendiri. Pengakuan dosa yang saya kaitkan dengan kemampuan untuk mengoreksi diri, mengoreksi kesalahan, mengoreksi kekeliruan di dalam diri sendiri. Dan ini kaitannya adalah dengan doa yang seringkali diartikan sebagai permintaan. Karena permintaan itu kan orientasinya adalah pemenuhan. Aku butuh apa, aku perlu apa, lalu kita berharap dalam doa kita supaya kebutuhan dan keperluan kita itu terpenuhi. Kalau terpenuhi, selesai. Tapi ketika tidak terpenuhi, wah itu banyak hal bisa terjadi. Kecenderungan kita ketika kita berharap, sudah berharap dengan sungguh, tapi tidak terpenuhi. Nanti jatuhnya, ya, yang kita salahkan seringkali bukan diri kita sendiri. Tapi mungkin yang kita salahkan adalah pihak lain. Entah itu orang lain, entah itu Tuhan. Apalagi kalau kita sudah merasa diri kita itu berlaku benar. Berlaku benar, memohon dengan sungguh, tetapi kok tidak terjawab seperti yang kita inginkan. Lalu kita mulai bertanya, kenapa? Ya. Aku kan sudah baik, aku kan sudah begini, aku kan sudah begitu. Lalu akhirnya
Yang jatuh salah siapa? Bukan diri sendiri, tapi pihak lain. Sekali lagi, pihak lain itu bisa manusia, ya, bisa orang lain, bisa Tuhan, bisa situasi, dan sebagainya. Nah, pengakuan dosa itu terkait dengan kemampuan untuk melihat apa yang ada di dalam diri kita. Kekurangan-kekurangan yang ada. Ketika kita mungkin berhadapan dengan satu kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita, kita memohon kepada Tuhan. Tetapi ketika apa yang kita harapkan itu tidak terjadi, pernah tidak kita melihat apa sebenarnya yang salah, yang kurang di dalam diriku? Aku sakit, aku ingin sembuh, tapi kenapa aku tidak sembuh? Aku ingin bekerja, mendapatkan penghidupan. Aku sudah berupaya, tetapi mengapa sampai hari ini aku belum mendapatkan? Nah, ketika kita bertanya kepada diri sendiri dan kita mencari kekurangan di dalam diri sendiri, mungkin kita akan mendapatkan jawaban. Aku sakit dan aku tidak kunjung sembuh. Mungkin aku ini sudah menumpuk sakit sedemikian lama karena pola hidup yang salah, yang sudah kulakukan sejak dari kecil misalnya. Dan itu menjadi sesuatu yang akhirnya berdampak, berefek besar bagi kesehatan kita pada hari ini. Nah, bagaimana mungkin ketika kita membangun dalam tanda kutip sakit kita dari kecil, lalu kita ingin menjadi seperti Bandung Bondowoso, membangun candi dalam semalam lalu kita sembuh. Ya mungkin tidak akan bisa terjadi. Atau sulit untuk terjadi. Sama halnya, aku sudah berusaha, aku sudah mencari apa yang bisa kupegang dalam pekerjaanku, tapi kok tidak kudapatkan. Apa yang salah dalam diriku? Kan aku sudah meminta kepada Tuhan. Mungkin itu terkait dengan hal-hal yang lalu. Mungkin kita pernah menjadi orang yang tidak bisa dipercaya atau menyalahgunakan kepercayaan, sehingga memerlukan waktu yang panjang untuk orang itu kembali mempercayai kita. Nah, mencari di dalam diri. Pengakuan dosa harus disertai dengan upaya untuk mencari apa yang keliru di dalam diri. Apakah itu menjamin kalau kita sudah menemukan kesalahan kita, lalu semuanya akan beres? Mungkin belum tentu. Bisa jadi iya, karena kita memperbaiki, lalu akhirnya situasi menjadi berubah. Tapi bisa jadi kita sudah memperbaiki diri, tapi situasi tidak kunjung berubah. Setidaknya karena kita tahu bahwa kesalahan itu sudah kulakukan sedari lama. Dampaknya sudah besar. Kalau aku tidak kunjung sembuh, kalau aku tidak kunjung dipercaya orang, kalau aku harus membuktikan lebih lama tentang bagaimana aku harus berupaya, menunjukkan bahwa diriku ini benar. Setidaknya kalau proses itu masih terus berjalan, kita tetap bisa plong karena kita bisa menerima. Tidak ada yang disalahkan dari pihak luar, tapi menerima, oh iya, itu terjadi karena salahku sendiri. Kalau saya dipukul orang karena saya melakukan kesalahan, saya lebih bisa menerima. Ya memang aku melakukan kesalahan. Wajarlah kalau aku mengalami sesuatu hal yang sulit. Nah, itu sebabnya sahabat, dalam doa pengakuan dosa, kita mungkin punya kesalahan terhadap orang lain. Kita mungkin punya kesalahan terhadap Tuhan. Kita mungkin punya kekeliruan-kekeliruan yang kita buat pada masa yang lalu. Nah, hal yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menyadari, mampu mengoreksi diri kita. Kalau kita menemukan hal itu, satu, kita punya kesadaran untuk memperbaiki. Kalaupun dari hasil memperbaiki itu belum memberikan dampak yang berarti, setidaknya kita memahami bahwa itu buah dari kekeliruan kita yang mungkin memerlukan waktu, yang mungkin memerlukan proses supaya apa menjadi harapan kita itu bisa terwujud. Nah, sahabat, sampai di sini kita bertemu dan kita akan kembali
berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati kita. Apakah sahabat merasa bahwa hidup sahabat itu begitu berat dengan berbagai macam persoalan? Apakah sahabat merasa bahwa hidup sahabat itu dipenuhi dengan berbagai kesibukan, ya, hiruk pikuk yang ada di sekeliling kita, yang membuat kita itu bisa kehilangan orientasi hidup kita? Gereja Sahabat Doa memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam keheningan. Mari kita memakai kesempatan ini supaya kita kembali beroleh kekuatan dengan mengevaluasi diri, dengan kembali membangun orientasi. Kita selalu punya makna dari setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, maupun kita berhadapan dengan hiruk pikuk kehidupan kita. Mari sahabat, kami mengundang sahabat untuk datang berdoa di rumah Tuhan.